Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Ali Nusantara. Kali ini akan membahas tentang melanjutkan formasi King Jack Queen. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya ratu itu ada dua pemahaman. Yang pertama, ratu dalam makna Jawa kuno itu adalah penguasa, bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka ratu adil dalam perspektif Jawa kuno adalah laki-laki. Jadi tim Raja Wali menegaskan bahwa ratu adil atau SP atau Al-Mahdi itu adalah laki-laki pasti. Kemudian ratu yang kedua itu dalam definisi saat ini yaitu seorang perempuan. Dalam video saya tentang kemunculan dua ratu sudah dibahas. Yang kita bahas adalah ratu dalam definisi sekarang, yaitu perempuan atau queen. Jadi queen ini atau ratu ini adalah sosok yang kami lihat akan menjadi partnership seorang SP, seorang Satrio Piningit dalam melakukan noto atau dalam ketika jumeneng noto. Karena begini, seorang pimpinan, seorang SP tidak mungkin akan mengelola perbendaharaan. Dia hanya pengarah dan pemberi kebijakan, membuat keputusan, mengarahkan kebijakan. Kemudian seorang Jack atau seorang patih lah, itu tugasnya hanya untuk eksekusi hal-hal yang terkait dengan bisa keamanan, bisa banyak hal lah, tapi terkait dengan eksekusi. Nah, seorang queen ini perbendaharaan, terutama aset. Tiga sosok ini merupakan bukan hasil dari permohonan. Jadi tidak bisa seseorang mengajukan diri untuk menjadi SP, mengajukan diri untuk menjadi pendamping partnership SP atau queen, ataupun tidak bisa mengajukan diri untuk menjadi tangan kanan atau patihnya, atau ya patih lah bahasanya, atau apalah bahasanya, panglima atau apa, Jack lah gitu. Jadi pada prinsipnya tiga sosok ini bukanlah sosok pengamen yang meminta restu kepada leluhur, yang minta restu kepada tokoh-tokoh spiritual, yang minta restu kepada penghuni gunung sono atau gunung ini, gunung mana. Ini tidak bisa. Ini hajat langit. Jadi tiga sosok ini merupakan sosok yang SK-nya atau perintahnya langsung dari langit. Nah, queen, kita bahas yang queen, melanjutkan bahasan queen. Setelah kami melakukan investigasi secara spirit ya, ternyata queen ini di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan tentang di queen attitude ya. Jadi queen ini spiritnya sangat tinggi. Queen ini memang sejak awal didampingi oleh Syekh Abdul Wahid atau Jibrilnya Rasulullah. Jadi tidak ada seseorang pun yang bisa mencelakai lah. Nah,
Karena Queen ini memang mentalnya atau spiritnya itu, karakteristiknya itu sekuat, setajam, sekeras berlian, maka dia memang layak untuk memegang perbendaraan senilai dengan berlian. Ketika kami melakukan investigasi spirit, jadi ada pertanyaan besar di tim Raja Wali. Ketika seorang SP sudah tembus ke Ars, kemudian Jacknya sudah tembus ke Ars atau ke langit 10 ya, apakah Queennya sudah tembus atau belum? Pertanyaannya di situ. Jadi kami melakukan investigasi spirit dan ternyata sudah tembus. Jadi Jack, Queen, King ini tiga-tiganya sudah tembus ke spirit. Maka SK-nya itu memang SK langit. SK-nya SK langit. Karena ini program bukan program abal-abal, bukan program leluhur, bukan program nenek moyang, bukan program raja-raja Nusantara, bukan program jin, bukan kelas setan, apalagi kelas iblis. SK-nya SK langsung dari Gustinya. Jadi Queen ini sudah tembus ke langit. Kenapa? Bagaimana bisa gitu ya? Bagaimana bisa? Jadi begini. Dalam pengelolaan kebendaharaan atau dalam pengelolaan harta, atau yang populer sekali itu adalah harta amanah Soekarno dan lain sebagainya. Sebenarnya kami tidak terlalu tertarik membahas harta amanah Soekarno ya. Udahlah, itu udah kadaluarsa. Harta amanah Soekarno itu kadaluarsa. Nah, jadi Allah memilih dari awal memang mempersiapkan sosok Queen ini, sosok yang memang tidak memiliki hasrat atau keserakahan terhadap harta. Karena jika seorang Queen atau seorang bendahara lah memiliki hasrat atau keserakahan terhadap harta, maka pasti rusak. Jadi tidak mata duitan. Maka ketika SK turun, memang ini dikawal sejak awal, memang dikawal. Ketika SK itu sudah turun, clear. Dan pada prinsipnya biasanya orang yang tepat dalam suatu posisi, the right man in the right place, itu biasanya tidak menghendaki. Makanya ketika dia bersedia atas dasar perintah, kemudian SK-nya turun, tembus langsung ke Ars. Jadi Gustinya ridho, Allah ridho bahwasanya ini perintahku, kamu terima. Dan ketika dia mengatakan saya terima, maka langsung naik. Karena memang sejak awal spiritnya sudah tembus. Tapi karena terganjal oleh penerimaan itu, maka di awal tidak bisa tembus. Tapi ketika sudah mendeklarasikan saya terima perintah Gusti, langsung tembus. Jadi Queen ini sudah tembus. Nah, kemudian bagaimana dengan ratu-ratu yang banyak kan orang yang mengklaim atau perempuan yang mengklaim ratu, perwakilan harta amanah dan sebagainya. Bagaimana cara mengeceknya? Sederhana sebenarnya. Tanya saja. Dia mendapatkan mandat dari siapa? Jika mandat yang dia terima mengatakan dari leluhur mana? Jika dia mengatakan mandat dari raja yang mana? Karena tidak ada raja, leluhur atau siapapun yang memiliki kapasitas untuk mengangkat atau untuk memberikan SK kepada seorang ratu atau partnership SP. Saya pastikan tidak ada. Tidak ada satupun raja atau leluhur yang memiliki kapasitas itu. Karena ini hajat langit,
Maka yang memberi kapasitas SK itu hanya Gusti Allah. Ini bukan proyek abal-abal. Makanya konten Raja Wali Nusantara bukan konten hiburan. Kalau mau hiburan tunggu dangdutan aja nanti. Cari di mana gitu. Jadi luar biasa sebenarnya. Queen ini luar biasa. Kami melihat memang setelah melakukan investigasi ya, Queen ini karena memang keras kepala, dia kan karakteristiknya sekeras berlian ya, keras kepala orang ini. Jadi pada saat penunjukan sebenarnya penolakannya luar biasa karena memang tidak mau. Tapi ada satu kesadaran penuh ketika dia menyadari bahwa ini perintah dan ini harus dilaksanakan. Ketika menyadari bahwa ini perintah Gustinya, ini perintah langit, dan dia dengan legowo lah. Satu sisi berat, sisi lain harus menerima, maka seluruh akses ke langit dibuka. Oleh karena itu bagi ratu-ratu lain yang tidak mendapatkan SK dari langit harus juga legowo gitu loh. Karena memang kapasitasnya tidak kuat. Jadi kalau hanya mendapatkan mandat dari raja atau bisikan dari siluman atau jin, kapasitasnya tidak kuat. Jadi seorang queen, setelah kami melakukan investigasi, sudah menembus ars. Dalam video saya tentang Raja Wali Allah juga sudah menembus ars. Jadi yang sudah menembus ars sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya. 1, 2, 3, 5, sekitar 5 orang. Dari sekian miliar orang tidak banyak. Itu sebuah atau suatu kenikmatan yang sangat agung. Demikian terkait dengan Queen menembus ars. Dia mampu mengeliminasi ribuan perempuan yang lain, jutaan bahkan miliaran. Suatu anugerah bisa sampai ke sana. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.